sekarang kita masuk materi baru ya. Kita spill dikit tentang yang berikutnya ya. Ini masih berkutat di persamaan dan pertidaksamaan, tapi lebih banyak di pertidaksamaannya. Jadi Kak Bandar harap kalian gak usah bingung dengan yang ini. Santai aja, pelan-pelan, walaupun nanti bahannya lebih berat dari yang mutlak ya. Udah siap? Oke ya, yuk kita belajar tentang pertidaksamaan rasional. Ya, siapin catatannya ya adik-adik ya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan rasional. Nah, sengaja langsung Kak Bandar tampilin, ini dia pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional itu pertidaksamaan yang X penyebutnya berarti kan ngomongin pecahan. Ya, jadi bentuknya nanti rasional itu kan pecahan. Bilangan rasional kan bilangan pecahan, betul nggak? Ya, kalau bilangan irasional kan bilangan yang nggak ada ujungnya gitu ya. Misalkan kayak bilangan irasional itu misalkan kayak bilangan pi. Pi itu kan 3,1411 sekian. Ada 1000 angka di belakangnya kan. Pi itu kan 22/7 gitu ya. Lalu kalau rasional kan bentuknya pecahan. Oke? Nah, bentuk umumnya dari pertidaksamaan rasional itu fungsi fx dibagi dengan fungsi gx. Nah, tandanya kayak yang kemarin, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Jadi tanda pertidaksamaan itu selalu 4 itu ya. Betul nggak? Kalau persamaan kan cuma satu tanda sama dengan doang. Ya. Jadi konsepnya bisa fx per gx lebih besar dari 0, atau fx per gx lebih kecil dari 0, atau lebih besar sama dengan 0, atau kurang dari sama dengan 0. Sampai sini dulu deh. Contohnya ada di situ yang Kak Bandar tulis. 2x min 6 per x plus 3 lebih besar dari 0. Ya, jangan bingung dulu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Tarik nafas, buang, keluarin gitu kan. Pelan-pelan aja. Dah? Ya? Jadi kita mengenal tentang pertidaksamaan rasional. Kak, ini keluar nggak? Nanti di ujian kelulusan sih nggak Kak Bandar kasih. Karena kan kalau ujian kelulusan Kak Bandar yang buat. Cuman sering keluarnya nanti adik-adik kalau kalian masuk UTBK. UTBK, SNBT itu ada keluar soal begini. Dan ini keluarnya di matematika IPA biasanya. Ya, jadi buat kalian yang ngambil jurusan IPS kan cuman matematika wajib, matematika dasar kan kalau yang misalkan ngambil jurusannya misalkan nanti kuliahnya akuntansi, itu kan cuman matematika wajib biasa aja gitu kan, nggak ada yang serumit ini, sekompleks ini soal. Nah, buat kalian yang ngambil IPA wajib tahu ini. Kayak Tio ngambil IPA, wajib tahu ini. Gitu. Nanti kalau nggak dicecer sama Kasem nanti. Kalau nggak tahu konsep begini. Ya, oke? Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya ya. Jadi bentuknya pecahan ya, pertidaksamaan rasional ada dua pecahan. Satu yang sebagai pembilangnya, satu sebagai penyebutnya. Ingat, pecahan itu penyebutnya nggak boleh nol. Si penyebutnya ini nggak boleh nol. Ya, Kalau nol jadinya tidak terdefinisi nggak sih? iya. Semua yang dibagi nol kan Jadi ini tidak terdefinisi kosong. kan persamaannya kan? Gitu. Nah, ini langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kalikan kedua ruas dengan gx kuadrat, fungsi gx kuadrat. Ya, kemudian faktorkan kedua ruasnya, lalu tentukan daerah penyelesaian di garis bilangannya, buat himpunan penyelesaiannya. Ini boleh dicatat dulu deh, clue-nya tahapannya nanti ya. Sebelum ke sini nanti Kak Bandar jelasin dulu yang ini. Jangan ke sini dulu. Ini persamaan bentuk umumnya itu ini. Nah, jadi ada 4 fungsi ini nanti yang bisa kalian pakai.
Ini ya, ada 4 persamaan yang di atas, perhatikan. Ada fx per gx lebih besar dari 0, ada fx per gx lebih kecil sama dengan 0, fx per gx lebih besar dari 0, atau fx per gx lebih kecil dari 0. Ini 4 bentuk umum dari pertidaksamaan rasional, karena prinsipnya cuma fx per gx tergantung tandanya doang. Ya, syaratnya, perhatikan syaratnya. Syarat pertidaksamaan rasional satu variabel yang tadi Kak Bandar bilang, penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Gx-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Fx-nya harus lebih besar dari 0. Jadi pembilangnya itu harus lebih besar dari 0. Si penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, berapapun dibagi 0 kan tidak terdefinisi. Ya kan? Atau kalau di beberapa kalkulator ditulis error. Gitu ya. Kalau Kalau kalkulator HP cuman tulisannya tidak bisa dibagi dengan 0. iya, atau kalau di Excel tuh apa, lupa Kak Bandar namanya. Undefined atau apa gitu istilahnya di Excel. Ya. Oke, catat dulu yang ini. Hari ini kita pembukaan pengenalan aja dulu tentang pertidaksamaan rasional. Nanti Pengenalan aja udah pusing. kan berkenalan itu kan pertama penasaran kan, dan bikin pusing biasanya. Kok kenapa ini bahannya lebih berat daripada yang mutlak? Itu dia kan, Kak Bandar naiknya smooth kan. Nanti baru Kak Bandar ajar di belakang. Tapi emang yang bikin lebih susah dari mutlak apa? Nggak ada sih, maksudnya ini sebenarnya nggak susah. Nanti kalau kalian udah ngerjain, ngerti konsepnya, kalian bisa kerjain dengan nyaman sebetulnya. Ini ada mirip-mirip sama konsep mutlak gitu nggak, Kak? Untuk penyelesaiannya ya, untuk Oh, lebih dari bagus dia deh. X-nya lebih di antara sekian dan sekian gitu. Tapi kalau lebih dari X-nya lebih besar yang positif, X yang lebih kecilnya negatif. Ya, semua konsep pertidasamaan sama kok. Cuman bentuknya aja. Kalau kemarin kan bentuknya mutlak. Kalau ini rasional, pecahan gitu ya. Rasional itu bukan berarti kata lainnya masuk akal, nggak juga. Tapi kalau di matematika rasional itu bentuknya pecahan. Irasional itu bukan berarti tidak masuk akal, tapi kalau di matematika irasional itu bentuknya akar. Ya, jadi selamat berpikir keras nanti ya, beberapa bulan ke depan, beberapa minggu ke depan, nggak nyampe sebulan sih ini biasanya. Ya, ini langkah-langkahnya, tadi udah dicatat ya. Nanti bahannya Kak Bandar upload juga di ini, jadi kalian bisa baca-baca. Lalu kita coba lihat, ini cara penyelesaiannya. Kalau kalian ada contoh soal misalkan, X-2 per X plus 1 lebih kecil sama dengan 0. Ingat, syarat pertama penyebutnya nggak boleh 0. Maka tahapan pertama kalian langsung bikin dulu penyebutnya. Penyebutnya ini, X plus 1 tidak sama dengan 0. Oke, karena dia tidak sama dengan 0, maka satunya pindahin ke sana ya. Jadi X tidak sama dengan min 1. Oke, nggak boleh X-nya min 1. Perhatiin di gambarnya ini. Di gambarnya ini kan X min 1-nya bulat, bukan bulat kosong, bukan bulat penuh di garis bilangannya. Ya kan? Karena kalau X-nya min 1 tambah 1 kan 0. Jadinya penyebutnya 0 dong. Nggak bisa dong. Ya. Penyebutnya dulu diamankan. Ya. Kalau udah penyebutnya diamankan, baru nanti kita bisa ngamanin yang lain. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas? Tahapan pertamanya itu. Baru masuk ke pembuat nol fungsinya. Yang pertama, X-2 lebih sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 gitu kan. Atau kalau kalian mau lebih jelas gini. Bentar. Untuk yang pembilangnya sekarang ya, ini penyebut tadi di atas, X-2 lebih kecil sama dengan 0. Berarti min 2-nya pindahin aja ke sana. X lebih kecil dari positif 2 kan. Nah, maka penyelesaiannya ini 0
ini 2, dan ini min 1. Lihat coba, segampang ini sebenarnya adik-adik. Min 1-nya, karena dia nggak boleh sama dengan min 1, maka bulatannya kosong ya. Karena dia kurang dengan 2, berarti 2-nya ikut kan, bulatan penuh nih. Nah, udah, penyelesaiannya cuma ini doang. Rada nggak percaya aku. Segini doang. Udah. Tapi kok Suki, kayak yang ribet banget gitu ya? sulit kah? Iya, kelihatan kayak nggak sesuai yang di sampingnya itu loh. Iya, maksudnya cuma segampang itu sebenarnya gitu loh adik-adik. Nggak Bener sesusah ya, yang, nggak sesusah yang kalian pikirin. aku camkan kata-katanya gampang pakai Iya, maaf ya. benar. Jadi X-nya di antara, ingat karena dia kan lebih kecil, berarti X-nya di antara kan. Berarti X-nya di antara min 1 dan 2 gitu. Jadi kalau kalian masukin himpunan penyelesaiannya, X-nya berarti mulai dari 0 lah ya. 0, 1, 2. Nah ini dia. Nah itu yang simbol di bawah yang kayak kebalik itu apa Kak? Mana? Itu yang jadi himpunan penyelesaiannya adalah bla 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 bla. Ini. Iya, X. Nah ini cuman penjabarannya yang kayak Kak Bandar tulis ini. X-nya di antara min 1 dan 2. terus R itu rasional. R itu bilangan real. Iya. Bilangan real itu kan bilangan bulat. Oke? Gampang kan? Gampang ya? Oke. Gampang. Pokoknya ingat bahwa memang penyebutnya nggak boleh 0. Udah titik itu aja. Baru atasnya kita selesaikan dengan tandanya. Ya? Nggak susah kan? Nggak seperti yang kalian pikirkan kan? Iya. Semoga amin. Iyalah. Yes. Masuk jebakan Kak Bandar. Yes. Sekarang kita lanjut yang kedua ya. Konsep soal yang kedua. Coba adik-adik lihat dulu. Yang ini Kak Bandar hilangin dulu ya. Coba ya. Kalau kalian dapat soal yang begini, apa yang harus kalian kerjakan dulu? Nah, ada 2x min 1 per x min 3. Lebih besar sama dengan 7. Lebih besar sama dengan 7. Oke. Nah, kalau kalian dapat soal begini, maka yang harus penting dilakukan adalah si 7-nya pindahin dulu. Karena yang sebelah kanan kan harus sama dengan 0. Betul nggak? Ya kan? Prinsipnya kan kemarin bentar ya. Apa ntar hilangin dulu biar bisa coret-coret. Oke, yuk. Ya, hilang. Ya, di WhatsApp. Nah, coba kamu lihat ini ya. Nah ini kan kemarin prinsipnya kan kalau kalian ingat fx per gx sebelah kanannya kan bisa harus 0 kan. Kayak gini dia kurang dari ataupun kurang dari sama dengan. Ini harus 0. Ini kurang dari sama dengan 0 dan ini lebih besar. Ya. Jadi yang sebelah kiri kanannya harus 0. Sampai sini nggak konsep ini. Nah, karena dia harus sama dengan 0, berarti
Si 7-nya pindahin dong ke sebelah kiri kan. Jadinya kan gini. 1 X-min 3. Berarti karena 7-nya pindah, dikurang dari tandanya berarti dikurang 7 kan. Dikurang 7. Bukan sebenarnya. Sampai sini aman nggak perpindahan? Ingat yang sebelah kanan harus no. Sebelah kanan harus no. Ya. Oke. Nah, sebelum ke sini Kak Bandar mau jelasin ini. Kan Kak Bandar punya pecahan begini. 3/5 dikurang 7. Ini gimana menurut saya? Karena kamu ini seksi 2 kali nanti ada yang lain lagi yang apa ya imannya. 3/5 dikurang 7. Itu cara kerjanya gimana? 7-nya dijadiin pecahan. Pecahannya per berapa? Kenapa? Ada 7/1, Kak. Oke, anggap 7/1. Kita proses Bukannya ya. disamain penyebutnya, Kak. Iya, kita lihat dulu ya. Per 7/1. Karena 7 bagi 1 kan 7, betul ya? Nah, sekarang kita samain proses penyamaan penyebutnya. Ini 5. Ini 5. Ini tetap kan? 45/5 gitu. 35. Iya 35. 35 dia. Nah, kalau udah makin siang makin lapar kayaknya. Tapi laparnya bahaya, malah dia bukan dikurangi. Oke? Enggak sih Kang, hitung masih rada bener lah. Cuman ngantuk. Nah, kenapa 35? Karena prinsipnya kan, ya kan? Prinsipnya kan gini. 5 bagi 1, ini kan 5 bagi 1 kan? Lalu, jadi kali. 5 bagi 1 kan 5. 5 kali 7 kan? Ya enggak? Prinsipnya kan gini kan? Jadi 3/5 dikurang 35 per 5. Sampai sini apa? Ini nanti konsepnya kita pakai buat penyelesaian yang di atas. Aman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya? Nah, ingat ya tadi ya. Jalannya adalah 7 kali 5 gitu ya. Nah, sekarang kita proses yang di atas. Proses yang di atas ya. Nah, itu 3/5 dapat dari mana sih? Itu contoh tadi. Contoh maaf ya. Contoh. Itu contoh aja. Iya. Untuk membantu menyelesaikan ini, Kak Bandar kasih ilustrasi seperti tadi. Gitu, ya. Oke. Ya. Jadi ini kan tetap. Ya, 2x-1 dibagi x-3 kan tetap. Nah, si 7-nya kan kita ganti dengan penyebut yang sama, x-3 juga kan. Atau kalau kalian bingung, misalkan bingung. Tadi lagi berarti konsepnya. Berarti ini 7/1 ya. Lebih besar dari 0. Jadi 2x-1 per x-3-nya tetap. Hanya satunya kan harus sama penyebutnya. Ganti dengan x-3. X-3 bagi 1. Tetap kan x-3 kan? Lalu dikali 7. Berarti kita tulis di sini 7 dikali x-3. Benar kan? Dilihat sama dengan 0. Sampai sini deh, paham ya? Perubahan di abstraknya paham nggak? Ada pertanyaan? Ingat, penyebutnya harus disamakan. Cara menyamakan penyebutnya kayak tadi ya, Kak Bandar kasih contoh pecahan yang standar itu. Ada pertanyaan ya? Nggak ada?
Kalau seandainya si penyebutnya itu bukan X, jadi kayak cuma 3 doang, berarti misal 7 kali 3, 21 gitu. Iya, betul. Kalau makan Kan semua tergantung dengan penyebutnya. Kalau disamakan kan, tapi karena ini pertidaksamaan, jarang biasanya penyebutnya yang tunggal, angka doang. Pasti ada X. Ya. Aman sampai di sini? Kita lanjut atau kita stop dulu di sini? Ada mau yang bertanya nggak? yang teknis ya. Yang lain gimana? Tapi dulu karangannya bukan. Setiap Paham, perubahan, Pak. Nadia gimana? Udah paham. Tinggal Udah paham. lanjut. Oke. Itu gak stop di sini kan? Enggak, ini enggak stop di sini. Cuman maksudnya Kak Bandar stop dulu, takut ada yang mau bertanya atau gimana. Ada nggak? Yang belum bisa login nanti. Ada? Oke, yuk. Oh, udah bisa. Sekarang kita progres ya. Jadi ini 2x-1 per x-3-nya tetap 2 aja. Lalu yang atasnya 7 kali x. Kalau udah bisa langsung. Yang udah 7 kali x berapa? 7X. 7x kan? Oke. Lalu 7 kali min 3. Min 21. Min 21. Per x min 3. Oke. bisa kirim screenshot dari itu. Lebih besar sama dengan nah. Oh iya, saya kirim lagi ya. Sampai di sini aman? Pelan-pelan aja kita naiknya satu step, yang penting kalian ngerti dulu. Aman sampai di sini? Ada juga yang pastinya yang Ada kesulitan nggak? paling atas. Iya, login aja. Nah, ingat kalau kemarin tadi pecahannya kan kecil ya, pecahannya tadi kan Ya. tadi kan 3/5 dikurang jadinya 35/5 kan tadi kan. Tidak terbantah. Nah, ini kan penyebutnya udah sama, berarti kan per 5, Oh, nggak bisa. Oke. berarti 3 dikurang 35, kan urusannya tinggal yang di atas karena penyebutnya udah sama. Tandanya kan minus, Oke, tadi berarti yang di atas juga minus kan. aplikasinya siapa aja? 3 dikurang 35 berapa? Min 32. Min 32. Jadi yang atasnya min 32, bawahnya tetap per 5. Oke? Angkat ya sampai di sini. Kayak masalah kan? Nah, sekarang kita beresin karena atasnya udah sama, bawahnya udah sama, maka bawahnya kita proses. Ini jadinya per x min 3 semua kan? Bersama kan? Tinggal yang atasnya ya. Berarti ini 2x min 1 dikurang 7x min 21. Lebih besar sama dengan sampai di sini aman. Sampai di sini aman. Ini dipakai di softnya berbeda nggak bersama yang Excel proses? Ada nggak? Ada pertanyaan? Oh, sih kalau Ada ya. Yuk, sekarang kita proses lagi. Di yang atasnya 2x min 1-nya tetap. Min ketemu plus. 7x kan ini positif kan? Berarti jadi min. ya, Ya kan? Lalu min ketemu min. Si tandanya minus, min 21-nya negatif juga kan? Min ketemu min berarti positif. Dibagi x min 3. Lebih besar sama dengan 0. Pusing? Atau enggak? Lah, aku pikir itu jadi min 5x min 22, Kak. Belum. Maksudnya belum itu. Kabar lagi pecah. Karena ini kan min. Oh. Ya, lagi pecah ininya dulu. Jadi Ya, Karena saya kalau paham. kalian langsung bablas, takutnya si 21-nya jadi minus juga. Gitu. Ya kan?
Jadi kita selamatkan dulu prosesnya yang betul dulu. Udah? Yuk, sekarang baru kita kumpulin X sama X-nya, angka dengan angka akan kita kumpulin ya. Sekarang baru kita kumpulin. Bawahnya tetap kan? Bawahnya tetap X min 3. Bawahnya tetap X min 3. Atasnya jadi sekarang 2X. Kumpulin sama X ya. Jadi dikurang 7X. Karena 7X-nya nilai negatif kan. Lalu min 1 plus 21. Plus 21. Nah, ini lebih besar sama dengan 0. Oke. 2X dikurang 7X kan min 5X. Min 1 tambah 21 kan berarti plus 20 kan. Per X min 3. Lebih besar sama dengan 0. Sampai sini dulu deh, aman nggak? Aman nggak sampai di sini? Ini gamenya Kak Bandar Kenapa curiga. min satunya pindah ke belakang 21? Karena kan dikumpulin angka dengan angka, Oh iya. ya kan? Variabel dengan variabel gitu maksudnya nanti. Ya, seru. Udah pada mulai merengut mukanya. Kak, Hai. ini hasil akhir atau bukan? Belum. Ini kan kita hasil Belum. akhirnya pakai garis bilangan tadi kan. Sabar, Jen. Sabar. Enggak, aku bingung itu harus digimanain lagi emangnya. Enggak, kalau secara ini persamaannya udah finish di sini, udah beres. Sekarang kita nyari nilainya buat X-nya di garis bilangan kan. Ini udah beres persamaan. Ya. Catat dulu deh. Nanti baru kita masuk ke nyari titiknya di garis bilangan. Jadi setiap stepnya harus bertahap ya, nggak bisa langsung jebret gitu selesai, nggak bisa. Sebenarnya nggak apa, cuman kadang kita kurang teliti, kadang gitu udah panik duluan gitu kan, lihat bentuknya udah aneh, ini apa sih gitu. Iya nggak? Kita ya, yuk ingat kemarin syarat pertamanya kan si penyebutnya nggak boleh 0 kan, penyebutnya kan yang tahu. Itu yang kita selamatin dulu penyebutnya ya. X min 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti 3-nya pindahin aja ke sana kan. Berarti X tidak boleh sama dengan min 3 pindah jadi positif 3. Ini syarat yang pertama. Ya, nilai X-nya nggak boleh sama dengan 3. Oke nggak? Oke. Oke, lalu yang kedua. Sekarang kita urusannya sama pembilangnya yang di atas. Ketika Kak Bandar bilang pembilang itu yang di atas ya, penyebut yang di bawah. Oke. Nah, sekarang yang pembilangnya. Pembilangnya kan min 5X plus 20 lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, 20-nya pindah ke sana ya. Jadi min 5X lebih besar sama dengan 20 pindah jadi minus 20. Nah, kemarin kita ada kesepakatan waktu di pertidaksamaan mutlak. Kalau nilai minnya negatif, maka kita harus kalikan dengan Min 1. min 1. Dikalikan dengan min 1. Ya, supaya X-nya positif ya. Nah, karena dikalikan dengan min 1 berarti prosesnya jadi min 5 kali min 1 kan 5X. Jadi positif kan? Lalu tandanya berubah kan kalau dikalikan dengan min 1 berarti kurang dari sama dengan. Ketika dikalikan dengan min 1 nggak cuma nilainya yang berubah tetapi tandanya juga berubah. Lalu min 20 kali min 1 berarti 20. Betul nggak? Sampai sini dulu deh, paham kan?
setiap prosesnya. Karena nilai X-nya negatif 5, nggak boleh negatif si X-nya, harus kalikan dengan min 1, supaya positif si X. Ketika dikalikan dengan negatif 1, nggak cuman nilai X-nya yang berubah, tandanya juga berubah. Tadinya kurang lebih dari sama dengan, jadi kurang dari sama dengan, gitu. Ya. Lalu kemudian sekarang, berarti tinggal nyari X-nya kan? Maka X kurang dari sama dengan 20 bagi 5. 20 bagi 5 berapa? 4. 4. Berarti X kurang dari sama dengan 4. Nah, inilah X-nya yang kedua. Yang pertama syaratnya sudah terpenuhi, nggak boleh sama dengan 3. Yang kedua syaratnya kurang dari sama dengan 4. Oke, sekarang boleh bikin lagi pakai kartu login yang bangsa dikirim. Bapak nulis ininya di mana? Nggak ada. Nulis apa tuh? Oh, enggak, internet saya buruk. Oke, nggak apa-apa. Sinyalnya kadang begitu. Oke, catat dulu deh. Nanti biar kita lihat di garis bilangannya seperti apa. Kalau yang ini tadi yang ke sini ya? Boleh dilihat dulu. Berarti satunya yang mana? X1-nya yang nggak boleh sama dengan 3. Penyebutnya yang nggak boleh sama dengan 0 kan? Maka yang X1-nya penyebutnya itu. X min 3 tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 3. Yuk kita gambarin di garis bilangan ya. Sudah dicatat ya yang ini ya? Ada yang masih nyatet? Kalau nggak ada, Kak Bandar mau hapuskan masa lalu. So. Clear ya? Benar clear ya? Oke, tadi dapatnya X nggak boleh sama dengan 3. Dan X lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini kita tinggal gambarin aja di garis bilangan. Kasih garis kan? Ini 0, ini 3, ini 4. Misalkan, gitu ya. Oke, di 3-nya bulatannya kosong atau penuh? Kosong. Kosong dong. Ya kan nggak boleh. Kan nggak boleh sama dengan 3. Berarti dia 3-nya bukan penyelesaian. Di 4. Di 4-nya bulatan kosong atau penuh? Penuh. Ada sama dengan kan? Kurang dari sama dengan berarti penuh. Maka penyelesaiannya di antara 3 dan 4. Gitu ya. Ini areanya di sini si X. Sekarang kita uji. Kita uji coba misalkan X-nya sama dengan 4. X-nya sama dengan 4 dulu kita uji ya. Berarti 2 kali 4. 2X kurang 1 per X min 3 lebih besar sama dengan 7. 2 kali 4 dikurang 1 dibagi 4 dikurang 3. Lebih besar sama dengan 7. 2 kali 4 kan 8. Dikurang 1 dibagi 1. Lebih besar sama dengan 7. 7 lebih besar sama dengan 7. Betul nggak? Ya kan? Nah, sekarang coba kita masukin lagi kalau X-nya jangan 4.
Tapi X-nya misalkan, X-nya jangan 4 ya. X-nya 3,5 coba, masuk nggak? X-nya 3,5. Oke, X. Ya, ini ganti. Berarti ini 2 kali 3,5 kan? Dikurang 1. 2 kali 3,5. Berapa? 7. 7. Lalu 3,5 dikurang 1. 6. 0, 2,5. yang ini yang bawahnya kan? X min 3 kan? Tapi Kak Bandar bilang dikurang 1. Iya, 3,5 dikurang 3. 7 kurang 1 berapa? 6. 6 bagi 0,5 berapa? 12. 12. 12 benar nggak lebih besar sama dengan 7? Bisa gitu ya? Bisa gitu dia. Coba uji 3-nya kenapa nggak boleh masuk? Jangan kirim itu saja. Kenapa 3-nya bukan penyelesaian? Coba diuji. Bisa berarti Karena 0 penyebutnya. Iya, everything dibagi 0 kan tidak terdefinisi. Ya kan? Every numbers. iya betul. Jadi harus identify. Ya. Dan bisa sekarang. Begini disebut. Oke. Gampang kan belajar rasional kan? Tidak serumit yang dipikirkan. Versi dan bisa. Dua soal menyatakan bahwa ini mudah kan betul. Oh ya, kasih ekstrim. Hanya sebuah Ya nanti konsep. soal ketiga Enggak loh. kayak gimana nggak tahu. Bener loh Kak Bandar tuh bilang ini mudah sebetulnya. Hanya sebuah konsepnya aja yang kadang kita udah takut duluan. Kata Kak Bandar kan jangan percaya Kak Bandar. Salah juga ya ngomong gitu. Oke, baiklah. Baiklah. Nah, kata dulu deh. Jadi wajib diuji gini ya. Jadi kalau kalian udah dapet jawaban, jangan terlalu terlalu yakin bahwa itu betul. Sebelum kalian uji bahwa ini sebuah pernyataannya benar gitu. Ya. Enggak termasuk kemana. Kamu pakai Zoom sama ujiannya juga device nggak? Satu device. Kamu kameranya masih, itu gitu. Gimana coba? Oh, kamu ini gimana? Aplikasi yang ini kamu load dulu YouTube-nya. Karena kamu kan pakai isi aplikasinya, nggak boleh. YouTube-nya kamu load dulu dari situ. Jadi kamu harus pas pakai device. Kalau udah kasih tahu ya, Kak Bandar lagi siapin yang ketiga. Percayalah ini nggak akan sesulit yang kalian bayangkan adik-adik. Karena sebetulnya ini cuma pengembangan dari pertidaksamaan aja sebetulnya ya. Passwordnya yang ada di. Cuman kadang kita udah takut duluan nih bahwa ini tuh susah gitu Kamu kan. udah di halaman login belum? Kak, sorry aku mau nanya lagi. Tadi yang X itu kenapa bisa 3,5 ya? Aku kurang paham. Oh, kita uji. Kalau misalkan X-nya sama dengan 3,5 gitu. Kan X-nya di antara 3 dan 4 kan, betul kan? Nah, kita ambil tadi X-nya 4, kan udah benar ya. Hasilnya 7 kan? Nah, sekarang kita ambil di antara 3 dan 4 kan ada 3,5 juga kan? Oh iya Kak. Ya, nah kita uji X-nya pakai 3,5, cocok nggak gitu kepersamaannya? Ya Ternyata Kak. cocok. Ya, Fiona. Aman ya? Yang lain gimana nih? Apakah ada pertanyaan?
Salah juga ya Kak Bernard, yang percaya Kak Bernard itu jadi tidak meyakinkan. Oke, udah nomor 2 aman ya, clear ya. Oke, ya sekarang kita lihat soal juga ya. Gimana cari-cari. Nah, coba lihat soal nomor 3. Lihat nomor 3 coba. Soal nomor 3 coba lihat, bentuknya agak sedikit beda dengan yang pertama. Bentuk penyebut dan pembilangnya doang yang beda ya, yang lainnya sama. Terus kanannya kan udah enak tuh, udah sama dengan 0 kan, sebelah kanannya kan. Tidak perlu susah-susah. Kalau kalian ketemu begini, kira-kira apa yang kalian kerjakan dulu? Itu yang paling atas dan paling bawah itu pembilang penyebutnya persamaannya bentuk apa sih? Bentuk persamaan apa sih Oh. gitu? Kuadrat itu bukan Kak? Iya, persamaan kuadrat kan? Oke, aman ya? Wah, Clear ya? diapain? Nah, persamaan kuadrat diapain sih biasanya? Pakai yang Menyelesaikan. itu, yang B kurang lebih akar kuadrat. Itu Itu bukan? nyari nilai X-nya. Sekarang kita cari faktornya dulu. Atas bawah difaktorin dulu. Oke, ya kita pelan-pelan belajar ya. Pelan-pelan. Kita ambil yang penyebutnya dulu aja ya, jangan yang buat dulu. Oke, yang atasnya kan X kuadrat min 2X min 3. Oke. Nah, karena di X kuadrat, berarti kan faktornya kan kita kasih kurung begini ya. Ingat perkalian dalam kurung, supaya dia jadi X kuadrat kan berarti yang pertamanya X kali X, benar nggak? Kan ini dulu tahapan. Oke? Clear? Clear ya? Nah, lalu kan kita lihat nilai C-nya. C-nya itu konstantanya. Konstantanya berapa sih? Min 2. Enggak dong, ini kan B-nya. Jadi kalau persamaan kuadrat itu bentuk umumnya AX kuadrat Min 3. plus BX plus C sama dengan 0. Lupa. Ya kan? Aku lupa mana yang linear, mana yang konstanta. Iya. Berarti C-nya min 3 kan? Nah, C-nya kan sama dengan min 3. Nah, cari dulu perkalian min 3 ini berapa kali berapa? 1 kali min 3 Min oke 1 nggak? kali 3. Atau min 1 kali 3. Berapa lagi? Ada lagi nggak? Udah gak sih Kak? Udah. Nah, Malah sekarang, kan prima. nah, sekarang kita lihat dari dua faktornya ini, mana yang kalau dijumlahin, dari dua faktornya itu, faktor mana yang kalau dijumlahin hasilnya yang B-nya. B-nya berapa? Ini B-nya kan ini. Berarti B-nya sama dengan min 1 2. dan min 3. 1 dan min 3. 1 ditambah min 3 hasilnya berapa? Min 2. Oke, min 1 tambah 3 berapa? 2. 2. Berarti ini bukan kan? Ini blacklist. Oke, yang ini kan? Lalu ngisi tengahnya gimana Kak? Itu udah ada plus 1 dan min 3. Berarti tinggal masukin aja. Taruh plus 1-nya di sini boleh. Di sini min 3-nya atau kebalik juga nggak masalah. Min 3-nya di kiri, plus 1-nya di kanan boleh. Simple itu faktorisasi kan? Oh iya, ini aku inget. Waktu itu pernah. Nah, jadi yang atasnya kita rubah dengan yang itu. X plus 1 dibagi X min 3. Oke. Aman? Nah, coba cari faktorisasi penyebutnya. Penyebutnya kan X kuadrat plus 4X min 5. Tahapannya sama dengan yang tadi ya. Dengan yang pembilang. Coba cari faktor yang penyebutnya. Kira-kira dapat berapa? Di kelas belajar tuh Pak, nanti coba lagi di kontrol C berarti. Nanti lebih bilang biar saya Gampang kan sebenarnya? Ya kan?
Cuman namanya aja menyerapkan pertidaksamaan rasional gitu. Masa ada pertidaksamaan yang rasional? Lagi nanti Min pertidaksamaan 1 dan 5, Kak. X min 1 plus 5. Coba kita cari ya, C-nya berarti ganti jadi min 5 ya. Ini ganti jadi min 5 kan? Perkalian min 5, 1 kali min 5 berarti ya. Oh iya iya. Terus ini Soalnya kemarin itu dia setiap 10 soal kan lalu ini min 1 kali konfirmasi. 1 kali 5. Nah, mana yang dari dua faktor ini kalau dijumlahin hasilnya 4 gitu. Yang bawah. Yang bawah. Yang atas berapa jumlahnya? Min Satu. 4. Min 4. Nggak cocok kan karena ini plus 4 B-nya. B-nya kan 4, bukan min 4 kan. Oke. Oke, berarti jadinya X plus 5 dikali X min 1. Bebas aja kan, mau X min 1 kali X plus 5 bebas aja, nggak masalah kan. Nggak merubah nilainya, kedudukannya kan, benar kan. Oke, clear ya. Nah, karena udah kita dapat faktornya, maka ini kita rubah jadinya. Ini kita clear ya. Ini kita ganti jadi X min. Kak, sorry. Hah? Aku belum screenshot. Udah hilang. Aku pikir masih bisa tulis di bawah, jadi aku belum Enggak. screenshot. Udah hilang, sorry. Ya, Nanti dari rekaman Ya udah aja deh. lah. Dari rekaman aja oke. ya. Nah, X min 3 per X plus 1 kan dibagi dengan X min 1 atau suka-sukanya Kak Bandar aja mau bolak-balik kayak gini. X plus 5 dikali X min 1 gitu. Lebih besar sama dengan 0. Udah? Nah, ini udah enak kayak gini. Tinggal kita fokus ke penyebutnya kan sekarang. Penyebutnya berapa aja? Oh ada di Berarti kan penyebutnya X plus 5 kan. Tidak boleh sama dengan 0. Ya kan? Penyebut nggak boleh sama dengan 0. Limanya pindahin. Jadinya X tidak boleh sama dengan min 5. Ini yang pertama kan. Oke. Lalu yang kedua. Sekarang. Itu jadi ada 4 gitu, Kak. Iya, jadi ada. Oh, alah. Jadi ini lanjut X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Sama ya, biru sama biru jatuh. Lihat. Jadi X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X min 1-nya pindah. Jadi X tidak boleh sama dengan 1. Lalu yang atasnya sekarang. Yang atasnya X min 3 lebih besar sama 0. Min 3-nya pindah kan? X lebih besar sama dengan 3. Lalu satu lagi. X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, ini X-nya. Nah itu kamu disuruh siapa Iman? X lebih besar dari 3, lebih besar sama dengan 3 ya. Ini kan yang ini. Ya, Bandar lingkarin sesuai ini ya. X lebih besar sama dengan 3. Yang ini ya. Kanan kan? Terus buletannya penuh. Panahnya ke kanan lebih besar sama dengan 3. Buletannya penuh. Di 3-nya. Terus X lebih besar sama dengan min 1. X lebih besar sama dengan min 1. Di sini buletannya penuh. Panahnya ke kanan. Kenapa dia nggak lanjut ke sana, nggak lanjut ke sini? Dia nggak lanjut ke sini kan? Karena di sini jangan lupa
ada batasan berikutnya, X tidak boleh sama dengan 1. Next aja Bu. Jadi dia boleh ke min 1 boleh ke kanan, tapi ingat, ketika ketemu di 1, dia ada batasan, nggak boleh lewat dari 1. Nangkep nggak? Ada portal di satunya, nggak boleh dong, gitu ya. Lu bebas ke kanan, tapi ingat, ke kanan ada forbidden lagi di sini, yang ditahan. Ya, makanya gambarnya antara min 1 dan 1. Nangkep ya? Bisa diterima nggak? Bisa. Oke? Bingung kan? Nggak bingung lah. Nggak boleh bingung. Ingat ya, dia lebih besar sama dengan 1. Lebih besar sama dengan min 1 ke kanan toh. Dari min 1 ke kanan. Tapi ketika dia mau lewat 1, nggak boleh. Karena 1 bukan penyelesaian. Pak. Hmm. Enggak deh, enggak jadi. Aku tadi aja mau nanya kenapa enggak ada di antara min 5 sama min 1. Mm-mm. Tapi enggak jadi. Nah, kenapa min 5 akhirnya panahnya ke kiri? Ada yang punya alasan? Karena X-nya lebih dari min 1. Jadi nggak mungkin kan ke kanan. Ya nggak? Betul jawabannya. Karena X-nya startnya dari min 1, lebih besar dari min 1 ke kanan loh, bukan ke kiri. Ya. Gambarnya jelas, jadi kalian nggak usah bingung. Nanti kalau misalkan ketemu soal begini, yang pertama dilakukan itu cukup difaktorisasi aja persamaannya. Tinggal cari masing-masing itemnya. Ingat ketentuannya, si penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya, ketika dia penyebutnya sama dengan 0, maka persamaan itu nggak ada penyelesaian. Ya. Nggak susah, seperti yang kalian bayangin. Namanya menyeramkan sih memang pertidaksamaan rasio. Ada yang lebih seram lagi dibanding pertidaksamaan linier namanya. Atau persamaan linier itu lebih mumet dibanding. Namanya lebih enak dengarnya, tapi lebih mumet. Ya, nanti kalian coba cari-cari materi persamaan linier atau Saya pernah pertidaksamaan. dengar deh, Kak. Ya, sengaja nggak Kak Bandar kasih di kelas 11 karena ini kelas 11 yang sekarang juga. Kalau 11 yang tahun lalu Kak Bandar kasih. 11 yang tahun ini nggak Kak Bandar kasih karena Kak Bandar Kasih. Bedanya ya, apa gitu ya, sama kasih. persamaan linear 1, 2, 3 variabel? beda tim. Bedanya banyak banget di situ. Namanya sama. Padahal sama-sama Iya. linear. Iya, nanti coba kalian coba cari-cari video tentang persamaan linear atau persamaan linear. Itu lebih luas dibanding persamaan 1, 2, 3 atau persamaan 1, 2, 3. Lebih luas dibanding itu. Dan itu lebih kompleks. Takutnya kalian botak belajar gitu. Tapi kalau nanti buat yang kuliah teknik wajib belajar gitu. Maksudnya kalian pasti ketemu nanti di semester selanjutnya. Alamak. Mampus Wajib sudah, aduh. Itu wajib kalau yang teknik ya. Teknik, terus yang jurusan Karena gue sains. mengambil teknik. Semua teknik gitu, Kak. Iya, wajib. Karena kalau nggak ngerti Astaga. itu pasti fisikanya mumet pasti. Harus ngerti konsep itu baru fisikanya enak. Gitu. Ya, kita absen ya. Gampang kan 2 soal? Pak, itu mau nanya dulu, Pak. Apa? Pak mau Yuk. nanya. Itu Iya, ya gimana? udah dimati. Yang mana? Tadi itu yang apa namanya paling bawah ada X terus tandanya kayak angka 3 gitu. Yang mana? Oh ini. Apa sih itu? Yang kayak kebalik gitu. Ini. Yang ini. Iya. Ya, heeh. Ini itu namanya himpunan bagian. Lambang Maksudnya E itu himpunan sebagian. jadi X-nya itu adalah himpunan bagian dari bilangan real. Maksudnya? X-nya anggota bilangan real maksudnya gitu.
Bilangan real bilangan berapa sih? Ih, kok lupa ya? Udah lah, nanti carilah ya di rumah. Yuk kita absen yuk. Nanti ngamuk kan? Mencakup semua bilangan rasional. Iya, Bilangan yang dapat ditulis sebagai pecahan. Teing lah. iya. Oke. Jangan terlalu dalam, nanti kalian bingung sendiri. Yuk. Kita tuh udah kelas 11 udah nyanyi kok belum di-admit. Padahal memang baru selesai kan. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi di besok ya. Bye-bye. Thank you, Pak. Kak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Yuk, Oke, makasih Kak. Aku telat. yuk, sama-sama Reza. Iya.